baik, perkenalkan saya Skill Ringkung dengan NIM 220211000134. Sini saya akan mengerjakan tugas 4 dari praktikum keamanan cyber. Di sini tab yang pertama ya tracing the root. Masih di episode pertama kita akan verify network connectivity using ping. Jadi seperti ini itu yang kita buka terminal, kita ping Cisco. Yes. Di sini pingnya berhasil. Oke. Di part 2 tracing route betul remote server using trace route. Di terminal juga kita gunakan trace route www.cisco.com. Di sini sudah ya. Di sini kalau kita ingin menyimpan trace route itu dalam sebuah text file kita define nantinya, tinggal menggunakan karet atau lebih dari ya, misalnya Cisco trace route text. Ya, kita tunggu. Coba get Cisco trace route text. Nah, ini ada. Nah, kemudian di bagian C tadi untuk salah satu dari website ini trace route kita yang coba yang list saja yang paling dekat. Nah, di sini berhasil. Dan di part 3 teman untuk trace route melalui remote ya, lewat server using web based trace route. Sini ada linknya, kita copy. Nah, kita coba masukkan google.com. Masih loading. Review declare validation langsung hub harus recording part dari hubnya ini. Dia ini kan dari Singapura dan ke United States.
Jadi beta itu berawal dari Singapura dan berakhir di United States. Kemudian illustrative frame reflection is illustrative frame when going Cisco or other site from terminal online website. Oh ya, kenapa berbeda jika kita memping dari misalnya ini kan ping traceroute google.com. Kenapa dia beda? Karena ini kan remote, jadi kita dari traceroute dari server website ini, sedangkan kalau kita traceroute dari terminal, kita ya titik awalnya itu dari tempat kita, dari ASP kita kayak sini kan, ASP providing. Nah, jadi kemudian di lab selanjutnya introduction to Wireshark. Part 4 install verify mainnet topologi. Kita kali ini masuk di ya sudo lab CyberOps topo.py. CyberOps. Woi, salah. Oh, ada yang kurang sih. Sudah masuk di mininet. Kita diminta untuk membuka terminal untuk host 1 dan host 2. Salah. Satu dan nomor 2. Nah, di nomor 1 kita config record MAC address dijelaskan di host 2. Kita masukkan untuk IP address itu 10.00 11 dan MAC address ini 8A 8 94 48 870A. Oke, untuk yang di host 2 12 dan 3A CACFB 83. Sudah sesuai ya. Nah, setelah itu kita masuk di part 5 capture and analyze SMP data di Wireshark. jadi di Word itu ada kayak 3 section, yaitu top, middle, dan bottom. Kita langsung masuk di bagian A di note 1. Kita Wireshark untuk membuka Wireshark. Nah, kita ping
kita ping yang PC host 2 10.0.15. lah sini kita termasuk sedikit, kita cari SCMP dan apply. Terus kita bisa set dikit video frame ke arrow, lihat rinciannya ya. What source MAC address interface, apa source MAC addressnya ini 8A F8 94 48 87 0A. Ini dia kayak sama ya. Destination match. Kalau yang di destination 3A 86 1C AC SG 83 ini jadi MAC address destinasi MAC address berbeda dengan H2. Kemudian kita buka yang Storm 4 dan router 1. Config IP address-nya 172 16.040 ya 6A C 431E 2652. Karena di router itu ada dua internet, ini kan 1 dan 2. Yang pertama 10.001 dan di 2 7 84 5C BC 82 untuk interface 2. Ya. Oh sama ya. Jadi ternyata sama. Kontrak sama dengan H2. Dua 11.01 72 52 8C AE 11 F. Kita start master baru. Dari H4 ini kita ping C5 oh dari H1 kita ping ke H4.
Wih, 72 16. Nah, kita buka ini, ini kita coba lagi ya. Ini H1. Nah, review recapture action plus destinationnya, destination itu 172 16 40. Addressnya nah kita coba quit ini kita quit dengan apa proses yang sudah gunakan. Kita sudo n lanjut di lab selanjutnya itu using warshark to action segment internet frames. Kita akan mereview Ethernet 2 header field. Jadi ada variable, destination address, source address, frame type data, dan VCS. Juga ada beberapa keterangan yang lebih detail lagi mengenai Ethernet 2 header. Pada sampaikan about the destination address field. Signifikan dengan konten address broadcast ya, broadcast. Mengapa PC send broadcast to sending? Jadi dalam ping itu mereka kayak kan ping itu kan dilapisi dengan MAC address bukan dengan IP. Jadi mereka ya, seperti ini kan kayak pertama kali ping itu. Nah yang ini dia belum tahu itu yang MAC address dari masing-masing device itu. Jadi dia kayak sebar gitu, sebar seperti oh ternyata ini MAC addressnya ini, MAC addressnya ini, MAC addressnya ini. Juga dapat IP-nya mereka juga. Jadi karena untuk melakukan ping PC ini kayak harus mengetahui MAC address terlebih dahulu. Kayak tahu dah oh ternyata yang IP ini MAC addressnya apa gitu. Artinya untuk akan ping itu akan dibungkus dalam MAC address. What the MAC address source the first what the address name apa MAC address source first source oh this address source first frame address ini 6 addressnya kan source 4 F4 8C 50 62 62
6D. What is vendor source? What is address? As vendor source. Oh, vendorsnya itu ini Intel Core. Mungkin apa portion address ya? Untuk portionnya, untuk OUI nya ini itu yang pertama, yang di depan. Kita lihat kan. Terus yang di depan yang F4 8C 50. Kemudian what is source next? Ini 62 6D. Nah, di pertemuan 7 kita minta masuk lagi ke dalam tadi ya, di masuk di host 3. Kita if config no 13, MAC addressnya 32 C6 11 C5 CF. Data from not trigger not start to menampilkan default gateway information. Let's start. Nanti IP gateway, default gateway-nya ya 10.0.0.0. Kita di step 2 kita diminta bisa pakai untuk menentukan RPM kosong ya. VPN kosong, clock tadi 10.0.0 11 VPN trick. Coba kita GTK. Nah, sini tuh dari ping H1, dari H3 kita ping C1, bukannya 11. H1 kan 11. Dia 11. Oh, ping ke default gateway. Setting complete. CMP filter. Jadi di bagian pertama itu tulis request L and F. Ini tekan line paket details source. Jadi ini ya, di Ethernet 2 terus and address also display address of PC. MAC address dari PC itu kan destination, jadi ini E6990B CFFB DD. Default MAC address ini 32 C611 C5 AC. Ini kayak address
Jadi salah harusnya yang terbalik ya, terbalik. Terus yang di sini beda kan. Nah, yang default gitu ini kan dia jadi destination. Oh beda ya, beda. Klik arrow begini. You can click the arrow itu dimasukkan untuk oh sini ya. Oh tipenya apa ya? IP versi 4. Nah, just to line middle section frame tersebut dapat melihat oh ini ya, just to line middle section data field frame atau saya akan censor source IP address source lihat di sini source ini source-nya 10.00.13 destination-nya 10.001. You can click hex oh terlihat juga terbentuk hex and SCII. Click the next frame section to the practice source and because this frame just the router is reply to first ping but the device and MAC address the device and MAC address is like on destination address. Device-nya ini kan MAC address-nya 32 destination ini kan destination channel 11 C5 AC F0 destination. Oke, kemudian step 6 capture unique. Kita dari terminal H3 kita ping satu ke ini host 4 kalau nggak salah. Stop capture. Nah, first ping pada source and destination MAC address. Source nya 32 C6 1 C5 AC F0 destination E6 99 0B CF FB DD. Itu source and destination IP IP source nya 10 10 13 19 40. Oke, compare the address you receive from step 5 on address change step 5 ini maksudnya apa apinya berubah sedangkan destination MAC address tetap sama. Destination address ini kan E6 9. Oh, ya itu karena
bisa kita lihat dari mana tuh, extrem R1 kita fconfig coba. Nah itu dia IP itu dia ini kan MAC address dari ini itu default gateway-nya. Nah kenapa begitu, karena setiap kita mapping itu pasti kan melewati ini. Jadi di bagian ini misalkan ini kan dari O3 dia dibungkus untuk frame-nya tuh destination-nya tuh MAC address dari ini. Nah nanti dari sini dia akan bungkus MAC address-nya itu adalah MAC address dari tujuannya. Kalau kita nanti cek di version itu, jadi kayak misalnya kita apa ya cek dari sini, dari warsernya dari sini, kita melihat untuk MAC address-nya itu akan mengambil MAC address dari yang H4 gitu. Jadi kayak ini untuk kesini dia pertama dia membungkus agar dia ke sini, dari sini dia akan membungkus agar dia ke sini gitu. Kemudian warser does not display the preamble field of the header atas preamble coin. Jadi karena preamble itu dia di physical layer, itu di lapisan pertama di OC, sedangkan warser itu dia hanya mencapai di data link atau di layer 2. Jadi kayak preamble itu adalah bagian awal dari sebuah frame internet yang dilakukan untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Jadi kayak sinyal pembuka gitu, kayak buat sinkronisasi begitu. Oke, selesai untuk 3 lab yang pertama. Terima kasih. Baik, nah karena sesi beda langsung 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 pilih langsung satu. Kali ini saya akan ke bagian lab to using Wireshark observe the TCP/3 message. Kita langsung masuk saja di pertama, yaitu kita harus mempersiapkan host untuk mengcapture traffic. Pertama kita disuruh start the CyberOps, sudah masuk, lalu kita start message lewat mininet. Saya mininet lewati terminal jika sudah masuk kita bisa ikut saja yang itu sudo lab support file script cyberops underscore. Sini mereka minta password. Kita sudah masuk, kita langsung saja di C, yaitu kita memasukkan extern 1 dan extern A2 A4. Kita sudah masuk externnya. Oke. Sini sudah ada kita start web server dari H4 dan home analis lab support file di break server start, akan tidak ada yang salah. Di sini ada info bahwa tidak ada data. Sudah masuk di E, di bagian nota 1 ini kita akan membuka website Firefox. Sudah terbuka, kita balik lagi ke nota 1. Lalu kita disuruh capture CPU. Kita akan mengisi atau mengcapture 5 paket dengan perintah yang ada di sini. Misalkan tidak ada salah, oh,
Oke, sementara itu berjalan, kita langsung buka di web directory 1.2.1.0.0. Ini sudah terbuka, yaitu welcome to Nginx. Berarti itu tandanya sudah berhasil. Kita lanjut di part kedua. Kita disuruh untuk menganalisa paket dengan menggunakan Wireshark. Di satu tadi kita akan menggunakan perintah Wireshark ketika ya sudah masuk saja bagian file, open, analis, capture CIP sudah ada dengan size 1072 bytes dan juga ada package-nya yang sesuai tadi kita taruh, yaitu 50. Kita buka saja. Oke, di sini di bagian kita disuruh cari CP. Di sini ada dua, yaitu di sini hanya mendapatkan dua ya. Kita lanjut. Oke. Terlihat. Oke, di sini ada pertanyaan, apa TCP source port number? Mungkin kita akan sesuaikan source portnya itu 35790. Ini bisa berbeda-beda ya. Guys, kita sesuaikan lagi. Kasih source port itu port 35990 ada well known port yang untuk HTTP. Lalu kita mencari destinasi port numbernya itu apa, sesuai port. Kita mengklasifikasinya dengan dinamik atau private, lalu flag. Di sini kita bisa cari yaitu shin CK. Sequence numbernya di sini 0. Kita bisa lihat. Teman-teman bisa lanjut. Select next package. Tadi kan kita pilih yang di atas, lalu kita next. What are the value of the source and destination? Seperti tadi, source portnya itu 80 dan juga destination portnya itu 3579. Kita sesuaikan lagi. Flagnya itu RST dan juga ACK. What are the sequence? Sini kita bisa lihat bahwa relatif sequence-nya itu nomor 1 dan juga acknowledge-nya itu nomor 1. Sini bisa sesuaikan lagi.
dia minta threshold di sini dia minta dia, namun di sini hanya tepat 2, jadi mungkin kita akan lewat saja. Lalu di part selanjutnya view the package using TCP dump, kita disuruh untuk ke terminal. Nah, perintah main TCP dump. Sesuai dengan yang di soal. Di sini kita bisa mencari informasi dengan ini ada soalnya itu sini type R ini bisa membaca paket dari file yang dibuat oleh WAption atau tools yang lain yang ditulis PCAP atau PCAPng5. Lalu di B kita lanjut saja, terminal sama, open capture, kita bisa klik di sini. Sudah, kita bisa kita lanjut di C. Kita disuruh untuk navigate terminal. Kita balik lagi ke terminal yang sama. Lalu kita disuruh untuk terminate the mininet dengan perintah git. Sudah, kita bisa clean the process dengan sudo mn c. Dia minta password. Oke. Sini clean up complete. Lalu di deteksi banyak filters yang tersedia di Sharp different type. Kita disuruh untuk string, dimana sudah mau itu IP ADDR, TCP port dan juga HTTP. Lalu di pertanyaan kedua, what other ways could website be used? Jadi website ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara di jaringan produksi. Biasanya alat ini digunakan untuk keamanan, misalnya menulis lalu lintas jaringan setelah terjadi insiden atau serangan. Selain itu juga Wireshark ini berguna saat ada protokol atau layanan baru yang perlu atau dari port apa saja yang digunakan agar konfigurasi jaringan bisa dilakukan dengan cepat. Kita lanjut saja di lab selanjutnya, yaitu exploring nmap. Sudah bisa terus. Di lab ini kita disuruh untuk terminal kembali, lalu kita disuruh untuk main map. Main map.
deskripsi apa itu Nmap. Nmap ini tools open source untuk memindai dan memetakan jaringan, fungsinya untuk mendeteksi perangkat aktif, port terbuka, layanan yang berjalan, dan sistem operasi. Biasanya juga Nmap ini digunakan dalam keamanan jaringan dan ethical hacking. Nmap digunakan untuk apa? Di mana Nmap ini digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host serta layanan yang tersedia di dalam jaringan. Beberapa fitur Nmap meliputi deteksi host, penggunaan port, dan deteksi sistem operasi. Nmap umumnya digunakan untuk audit keamanan, mengidentifikasi port yang terbuka, inventarisasi jaringan, dan kerentanan alat. Lalu the next day page. Jadi kita di sini bisa menggunakan arrow kanan atas bawah dan juga spasi untuk lanjut. Jadi lo bisa mencoba mencari kata-kata. Oke, lanjut di in sentence of example you see 3 minutes to move the next. Kita bisa mencari kata-kata example lalu sebenarnya kalau komunikasinya itu nmap min v min n sin map. Oh ini sesuaikan saja nmap dan juga p. Oke, jika sudah result fungsi itu export dulu. Jadi A itu melakukan deteksi sistem operasi, deteksi versi pindahin script, dan juga threshold switch T4 fiturnya eksekusi yang lebih cepat dengan versi penundaan pindahan dinamis agar tidak melebihi 10 ms per TCP4 mengenai koneksi broadband atau internet yang cukup baik. Kita bisa klik kalau sudah selesai memecahnya. Part 2 kita suruh untuk scan your purpose. Masih sementara scan. Sudah kita disuruh untuk review. Jadi which port and service yang portnya itu 21 TCP
dengan service FTP. Ada juga dua dengan portnya 22 TCP dengan service SSH. Coverage open door ports record software trading service. Di sini mungkin teman-teman FTP itu VSFTPD dan juga SSH itu open access. Apa program? What is the operating system? Kita bisa periksa dengan Arch Linux sudah sesuai. Lalu kita next, di scan your network. Nah, kita disuruh untuk sudah sesuai. Record the IP address and subnet mask of your VM. Jadi IP addressnya itu 10.02.15. Lalu subnet masknya itu kalau bisa lihat 255.255.0. Lanjut di B, kan sesuaikan dengan IP address kita itu dua 24. Kita tunggu prosesnya memang ada. Oke, di sini ada terjadi error. Kita coba semua.
Di sini saya lihat bahwa pos yang ada itu jauh besar. Kalau kita next, oke. Nah, di sini coba yang tadi kita dapatkan dong. Karena setiap ini beda-beda ya. Tidak. Nah, is the IP address of the host dan lanjut open our browser and go to scan me. Browser lalu scan. Nah ya, siap. Kita balik lagi ke terminal. Kita dan sambil kita menunggu mungkin kita jawab saja map itu powerful network dan bagaimana bisa map itu network security. Oke, nmap jadi nmap dapat digunakan dari tertentu untuk mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran telah terjadi. Nmap juga dapat inventarisasi dan memastikan bahwa semua sistem telah ditambah oleh patch benar-benar ada masalah ke sisi lain juga. Nmap juga bisa pengintaian menentukan port yang terbuka dan tentang jaringan. Oke, di sini sudah terbuka.
Which port and service are open? Port dan service yang open itu ini dia SSA. What is the export service of filter? Saja. What is the IP address of server? Address dari server. Lalu sistemnya itu sini atas apa sekian dari saya. Oke, baik. Saya Geral Takalemingan dengan NIM 2202 1106 0297. Saat ini saya akan membuat tugas 4 praktikum keamanan siber di bagian lab, di 3 bagian, yang di lab 6, 7, dan 8. Masuk di lab 6 yaitu lab using Wireshark, Xmind, UDP, DNS capture. Oke. Kita masuk di terminal ya. Pick if config. Oke, ini berhasil. Ini IP address itu ini ya, 192.168.123. Ini saya buat di laptop yang lain dan saya record juga di laptop yang lain. Kemudian MAC addressnya itu yang ini ya, ether ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita ketik ini get, kita copy saja. Oke, berhasil. Ini name servernya ya, 192.168.111. Kemudian kita ketik net start in air. Oke, bisa dilihat sini ada info-infonya ya. Kita lanjut sudo Wireshark. Kita buka Wireshark.
kemudian buka yang nt ini dan start. Oke, kemudian kita buka web, kita buka Google. Kemudian klik stop di Wireshark-nya yang tadi. Kita stop capture. Kemudian di Wireshark, di filternya itu kita ketik DNS, apply. Kemudian cari yang ini ya, yang Google. Kita cari oke, ini ada yang Google ya. Kemudian sini ada penjelasan di first line itu ada frame ya. Kemudian di frame juga ada informasinya. Kemudian ada Ethernet 2. Ini ada pertanyaan, is the source MAC address same one? Ya, nah jawabannya itu sama ya, MAC addressnya sama ini. Oke. Nah ini MAC addressnya. Bisa dilihat 0800 bla bla bla, ini juga 080027. Nah sama ya. Kita lanjut. Ini ada penjelasan. Kita lanjut saja ya. Oke. Nah ini recordnya, frame size nya itu ini ya, frame size nya itu 74 bytes. Make nya ini nah ini MAC address-nya ya, 0827 dan seterusnya. Oh yang destination yang ini ya. Oke. Source IP address. Source IP address yang ini ya. Kemudian source portnya itu ini source IP address, ini destination IP address. Kemudian source portnya itu 53307, destination port itu 53. Ini ada pertanyaan, is the source IP address same local? Jawabannya itu ya, IP address-nya sama. Kemudian is the destination IP address the same as default? Jawabannya berbeda. Kita lanjut di step 3. Sini ada penjelasannya. Sini ada pertanyaan, in the Ethernet 2, ini ya Ethernet 2. From response, what device is the
Nah, jadi jawabannya itu alamat MAC sumber adalah gateway default dan alamat MAC tujuan adalah VM. Ada pertanyaan lagi, notice the source and IP address packet tracer. Oke. Ini source IP address-nya itu yang ini, kemudian destination IP-nya yang ini ya. Jadi di sini. Oke, kita lanjut. What happened to the roles of source and destination for the VM and default gateway? VM dan gateway default telah membalikan peran mereka dalam paket query dan response dalam DNS. Selanjutnya ada pertanyaan reflection. What are the benefits of using UDP instead TCP? UDP sebagai protokol transport menyediakan pembentukan sesi yang cepat, respon yang cepat, overheat yang minimal, tidak perlu melakukan percobaan ulang segmen dan pengakuan atas paket yang diterima. Oke, sekarang yang lab 6 kelar, kita masuk di lab 7. Using Wireshark to examine TCP and UDP. Oke, kita buka sini, suruh buka ya terminal. Kita ketik ini sudo lab support.files /script /cyber ops _topo.py. Oke, berhasil. Kemudian di mininet ketik extern H1 dan H2. Oke, sini sudah terbuka H1 dan H2 nya. Kemudian di H1 ketik H1 ketik echo this file contains my TFTP data. Kemudian
kemudian chat oke berhasil. Business the name is on H2 create. Oke di H2 ketik touch my oke berhasil. Kemudian kita buka Wireshark dari 1. Kemudian edit menu, kemudian pilih preference, edit preference. Oke kemudian ke protocols, scroll cari UDP. Ini UDP ya. Kemudian coba apply, cek, kemudian apply. Oke kemudian start Wireshark-nya. Capture H1 start ini. Kemudian di H2 ketik ya ikut TP 10 11 C get my FTP data. Kemudian stop Wireshark, stop. Kemudian di filter ketik FTP line. Nah ini ada ya, berhasil. Ada penjelasan. Oke bisa dilihat ini ada tabel source IP address-nya itu ini 10.00.12, destination IP address itu ini 10.00.11. Source port number ini 36653, kemudian destination port 69, UDP length message-nya itu ini ya 32, UDP checksum itu ini statusnya good, checksum itu 0x4BE0. Oke, ini ada pertanyaan, how does UDP verify datagram? UDP itu menggunakan checksum untuk memverifikasi integritas datagram. Pengiriman dan penerima menggunakan checksum untuk memeriksa kerusakan data. Oke, kita clean up. Di mininet ini kita quit, kemudian sudo mmc.
berhasil. Ini ada pertanyaan. Di slide provide pertemuan TCP and UDP protocol. Jadi jawabannya itu TCP mengelola komunikasi secara berbeda dalam hal kendala kecepatan juga dalam hal pengecekan kesalahan. Oke, kita masuk di lab ke-8. Oke. Kita buka, ketik if config. Oke, berhasil. While terminal enter sudo. Oke, kita ketik sudo tcp dump -i env sepeda mini env 0s3 s0 minw http dump .pcap. Oke, berhasil. Kemudian penjelasan, kemudian buka web browser. Karena web yang ini itu tidak bisa dibuka, kita buka menggunakan link yang berbeda ya. Oke, ini berhasil. Ini disuruh login ya. Dari username admin dan password admin. Oke, salah. Oke, berhasil. Kasih login. Kemudian close the virtual web browser. Oke, kita close. Kembali ke terminal, ketik Ctrl C untuk stop paket mengcapture ya. Kemudian buka file manager. Kemudian ke analis, double klik di http dump ini, dia akan terbuka di Wireshark. Kemudian Wireshark location, filter ke http, apply. Oke, berhasil. Ini ada cari message post. Oke, ini ada post ya yang login tadi. Di lower window expand ini, expand yang ini. Oh ya, ada pertanyaan what to pieces information. Jadi informasi di sini ada ID-nya ya, ID itu admin, ada passwordnya juga, ada button untuk login. Jadi bisa kelihatan di sini password loginnya ya.
dan username. Close where shared application. Oke. Close. Oke, kemudian sini ada pertanyaan. Is the application data in a plain text or readable format? Jawabannya itu muatan data di sini menggunakan TLS 1.2 dan tidak dapat dilihat. Oke. Close all windows. Close. Are all website that use HTTP ini ada pertanyaan reflection, what are the advantage of using HTTPS instead of HTTP? Jika menggunakan HTTPS, muatan data dari sebuah pesan dienkripsi hanya dapat dilihat oleh perangkat yang menjadi bagian dari percakapan yang dienkripsi. Oke. Dan ada pertanyaan lagi, are all website that use HTTPS considered trustworthy? Jawabannya itu tidak, karena situs web yang berbahaya dapat memanfaatkan HTTPS agar tidak terlihat sah dan tetap mengambil data dan login pengguna. Ini sudah selesai semua. Sekian dan terima kasih.